Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas, kelas 10 Madrasah Aliyah Wasampela. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang bab 3, ayo bertaubat. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk simak penjelasannya berikut ini. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab tawwaba yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya dia kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosa. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalannya. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal bertaubat. Adapun syarat-syarat taubat secara terperinci sebagai berikut. 1. Islam, karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. 2. Menyesali dosanya. 3. Menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. 4. Ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan ria atau kepentingan dunia. 5. Memohon ampun kepada Allah dengan berbanyak membaca istighfar. 6. Berjanji tidak akan mengulangi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mohon ampun dengan lisan, sedangkan ia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, hal itu bagaikan yang memperolok-olok Tuhannya. 7. Menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal saleh. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Hadis riwayat Tirmidzi. Masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. 9. Memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah tiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin salat taubat. 10. Jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat tersebut di atas ditambah satu syarat lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Jika berupa harta, maka dikembalikan hartanya. Jika berupa tuduhan, ghibah, fitnah, mencaci, dan lain-lain, maka harus mohon maaf. Menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju rohnya tidak akan menjauhinya jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati. Jadi, taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan, sebagaimana halnya kebutuhannya di awal perjalanan juga sangat besar. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesalehan dan kejayaan hamba di dunia dan di akhirat. Allah berfirman,
bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Taubat yang sesungguhnya itu adalah taubatan nasuha, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir. Taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang mendatang. Allah membagi hambanya menjadi hamba yang bertaubat dan hamba yang menzalimi. Maka barang siapa yang tidak bertaubat, berarti ia layak menjadi orang yang zalim, karena kebodohannya terhadap Rabb dan haknya, serta karena kekurangan diri dan cacat amalannya. Allah berfirman, barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Beberapa keutamaan taubat adalah sebagai berikut. 1. Taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. 2. Taubat merupakan sebab keberuntungan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. 3. Taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 71. 4. Taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. 5. Taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. 6. Taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. 7. Taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. 8. Taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. 9. Taubat merupakan sebab turunnya barokah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. 10. Menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. 11. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya seolah-olah tidak berdosa. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seolah-olah ia tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. 11. Menjadi sebab hati menjadi bersinar bercahaya. 13. Taubat akan memotivasi seseorang untuk amar ma'ruf nahi munkar, beramal saleh, hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Saatnya istighfar, semoga Allah mengampuni dosa kita. Mungkin itu saja video dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.